Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Nurizal SYCDV dari kelas Pendidikan Matematika S3 tahun 2023 akan menyampaikan State of the Art dari calon judul disertasi saya. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah filsafat dan isu kontemporer pendidikan matematika. Disertasi saya insya Allah akan melalui 3 tahap dalam pelaksanaan nanti. Yang pertama adalah tahap preliminary research, yang kedua adalah prototyping stage, dan yang ketiga adalah assessment stage. Yang pertama, preliminary research adalah tahapan untuk melakukan studi pendahuluan terhadap beberapa variabel yang ada di disertasi saya. Yang kedua, saya akan melakukan analisis kebutuhan dan juga analisis permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di sekolahan. Yang ketiga, yang berikutnya akan mengidentifikasi dari permasalahan matematika yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Berikutnya, tahap prototyping stage adalah tahap untuk pengembangan model pembelajaran matematika berbasis computational thinking. Dan yang berikutnya, saya akan merancang perangkat pembelajaran, lalu instrumen penilaian, dan juga perangkat pembelajaran yang ada di instrumen itu. Lalu didapatlah sebuah desain prototype, di mana desain prototipe nanti akan kami konsultasikan kepada expert judgment, yaitu ahlinya yang diwakili oleh dosen dan juga guru di sekolah, dan akan dilakukan analisis dari kevalidannya. Setelah itu akan didapatkan hasil evaluasi dan akan kami perbaiki untuk menghasilkan sebuah prototipe yang akan digunakan pada saat eksperimen nanti. Dan di tahap berikutnya adalah assessment stage. Tahap ini adalah tahapan untuk menguji coba dari hasil yang didapatkan dari prototipe tadi. Uji coba terbatas yang dilaksanakan di satu sekolahan. Lalu setelah itu kita akan melakukan analisis data kepraktisan dan juga keefektifannya. Setelah itu akan dievaluasi kembali dan juga direvisi dari hasil dari evaluasi itu, dan juga akan dilakukan uji coba yang lebih luas di beberapa sekolah. Dan setelah itu akan kami analisis kembali hasilnya, kami revisi kembali, dan terakhir akan didapatkan sebuah produk dari model pembelajaran itu. Mengenai inquiry dan juga computational thinking, pada saat kami mencoba untuk mencari referensi di publish or perish, di situ sangat banyak referensi yang ada berkaitan dengan jurnal, artikel, dan juga beberapa penelitian yang lain. Kami merangkum menjadi 30 yang terbesar dari nomor 1 sampai 30 seperti itu. Ada beberapa banyak penelitian yang berkaitan dengan inquiry dan juga computational thinking. Kami mengambil dari tahun 2018 sampai 2023, dan ternyata pada tahun 2018 itu ada sebanyak 3 penelitian berkaitan dengan computational thinking dan juga inquiry. Lalu pada tahun 2019 meningkat 100% menjadi 6 penelitian. Sedangkan tahun 2020 ada 7 penelitian. Pada tahun 2021 ada 4 penelitian. 2022 ada 7 penelitian, dan pada tahun 2023 ini sampai bulan Juni ada 3 penelitian yang berkaitan dengan CT dan juga inquiry. Nah, ternyata dari beberapa penelitian yang ada di jurnal itu ada kata kunci yang sering dipakai, yang sering dicari oleh orang-orang. Referensi yang pertama adalah mengenai computational thinking, berikutnya tentang inquiry sendiri, lalu yang ketiga tentang integrasi atau integration, yang keempat tentang mathematics education, lalu model, problem, dan terakhir adalah systematic review. Pada saat kita mencari keterkaitan antara computational thinking dan juga inquiry, ternyata banyak kata kunci yang muncul ya, seperti yang tadi telah dijelaskan di awal. Nah, pada saat kita mengaitkan antara CT dan juga inquiry di dalam aplikasi Fast Viewer, ternyata banyak sekali variabel-variabel yang muncul di situ. Semakin cerah warnanya yang ada di situ di diagramnya, berarti menunjukkan bahwa penelitian itu adalah penelitian yang baru, dan berarti novelty-nya masih tinggi, dan masih sedikit ilmuwan yang meneliti tentang hal itu. Nah, ternyata antara inquiry dan juga computational thinking itu ada kata kuncinya di situ, yaitu integrasi atau integration, yang itu apabila kita lihat masih berwarna hijau muda, berarti penelitiannya masih baru ya, atau masih relevan untuk dilakukan sekarang. Nah, pada saat kita akan mengaji dari setiap variabel yang ada di penelitian kita di disertasi ini, pada saat kita mencari tentang inquiry, kata kunci inquiry,
di Google Scholar, maka kita kelompokkan menjadi 20 jurnal, 20 penelitian terakhir ya, mulai tahun 2018 sampai 2023. Nah, ternyata pada tahun 2018 itu ada 7 penelitian yang berkaitan dengan inquiry learning saja. Sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 4 penelitian, yang tadinya 7 menjadi 4 penelitian ya. Lalu tahun 2020 menjadi 6 penelitian, meningkat kembali. Tahun 2021 ada 3 penelitian, sedangkan tahun 2022 dan 2023 ini kami belum menemukan jurnal yang membahas tentang inquiry ya, di Google Scholar belum ada. Nah, lalu berikutnya mengenai variabel computational thinking, kita melihat dari 5 tahun terakhir, mulai tahun 2018 sampai 2023 ini. Pada tahun 2018, penelitian tentang CT ini ada 6 penelitian yang dilakukan, sedangkan tahun 2019 ada 2 penelitian. Pada tahun 2020 ada 5 penelitian, pada tahun 2021 ada 4, tahun 2022 ada 2 penelitian, dan terakhir tahun 2013 ada 1 penelitian yang berkaitan dengan CT. Nah, berikutnya variabel yang familiar yang sering kita temui ya tentang literasi matematika. Ini ada banyak, ada lebih merata ya variabelnya ini di tiap tahun ada. Mulai tahun 2018 itu penelitian tentang literasi matematika ada 2 penelitian. Tahun 2019 meningkat menjadi 5 penelitian. Pada tahun 2020 itu ada 3 penelitian yang berkaitan dengan literasi. Tahun 2021 ada 2, tahun 2022 ada 5 penelitian, dan tahun 2023 ada 3 penelitian. Nah, yang terakhir mengenai variabel dari disposisi matematis, yang ternyata untuk variabel terakhir ini sedikit ilmuwan yang membahas dan mengangkatnya ke dalam jurnal penelitian. Bahkan kami harus mencari referensi yang lebih lama dari tahun 2018, yaitu tahun 2010. Dan ternyata mulai tahun 2010 sampai 2023 itu hanya ditemukan 4 penelitian saja yang berkaitan dengan disposisi matematis ini, atau mathematic disposition ya. Tahun 2012, 2015, 2021, dan terakhir tahun 2023. Nah, artinya variabel ini memiliki novelty atau kebaruan yang tinggi karena masih sedikit juga penelitian yang membahas tentang disposisi matematis. Nah, jadi peneliti dan juga dibantu dengan promotor dan kopromotor mencoba untuk mengintegrasikan antara pengembangan model pembelajaran matematika tadi berbasis computational thinking, inquiry berbasis computational thinking untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika dan juga disposisi matematis siswa. Demikian sedikit penjelasan kami tentang state of the art dari disertasi saya. Semoga bisa sedikit menjelaskan tentang apa yang akan kami susun nanti selama penelitian disertasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.